Saudara-saudari terkasih, bertemu kembali dalam Renungan Kitab Suci pada hari ini, Jumat 14 Januari 2022, Pekan Biasa pertama. Bersama saya, Romo Irvantinus Tarigan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudari, mari terlebih dahulu kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada kerumunan besar orang mengelilingi rumah itu. Sungguh sulit untuk mencapai tempat Yesus, apalagi bila sedang menggotong seorang lumpuh di atas tilam. Tetapi mereka berjuang. Entah bagaimanalah caranya sehingga mereka pada akhirnya berhasil menggotong si lumpuh itu ke atap, lalu perlahan-lahan menurunkannya di dekat Yesus. Dan begitulah si lumpuh itu pun pada akhirnya disembuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, benar bahwa ada mujizat penyembuhan si lumpuh. Tetapi ketika peristiwa itu terjadi, kepada siapakah Yesus pertama-tama mengarahkan perhatian? Apakah kepada orang lumpuh itu? Rupanya tidak. Pertama-tama, Yesus justru memberi perhatian kepada orang-orang yang membawa si lumpuh. Penginjil Markus menuliskan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mereka itu bisa saja teman-temannya, bisa saja keluarga dekat si lumpuh. Yesus kagum pada solidaritas mereka, tetapi terutama kagum melihat iman mereka, kagum pada iman dari orang-orang yang menggotong si lumpuh itu. Para saudari-saudara yang terkasih, mujizat tidak terjadi tanpa iman. Dalam setiap mujizat yang dibuat Yesus, selalulah ada ungkapan atau tindakan atau ekspresi iman dari pihak manusia. Ada banyak contoh yang bisa kita ambil dari kitab suci terkait itu. Misalnya saja, kisah penyembuhan si buta Bartimeus itu, atau
penyembuhan wanita yang sakit pendarahan, dan masih banyak contoh lainnya. Sebab itu, misalnya di Nazaret, kampung halaman Yesus sendiri, tidak ada banyak mujizat seperti ditulis Matius. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak ada banyak mujizat diadakannya di situ. Benar bahwa dalam mujizat ada gerakan iman di dalamnya. Tetapi apa yang khas dalam penyembuhan si lumpuh pada Injil hari ini? Di sini mujizat terjadi bukan karena iman si lumpuh itu, tetapi karena iman orang-orang yang membawa dia, iman teman-temannya, iman keluarganya. Saudara-saudari, penginjil menuliskan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sungguh menakjubkan, saudara-saudari. Iman dari orang lain juga bisa mengundang mujizat penyembuhan. Kisah Injil hari ini bisa menjadi dasar dari iman kepercayaan kita dalam memanjatkan doa-doa permohonan untuk kebutuhan penyembuhan atau kebutuhan lain dari saudara-saudari kita. Itulah yang ada di balik doa-doa kita sendiri atau bersama-sama atas saudara-saudari yang sakit. Itulah di balik intensi-intensi khusus kita untuk teman atau sanak saudara kita di dalam perayaan Ekaristi atau novena-novena kita. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama juga sebenarnya terungkap dalam doa damai, yakni doa setelah Bapa Kami dalam Ekaristi. Saat itu imam berkata dengan suara lantang, "Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja." Sekali lagi, saudara-saudari, perhatikanlah iman gerejamu. Bisa jadi saudara-saudari yang kita doakan tidak beriman, tetapi berkat iman Anda atau berkat iman gereja, dia disembuhkan. Berkat iman Anda, kebutuhannya dipenuhi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Keluaran bab 32 ayat 1-14 dikisahkan bahwa umat Israel begitu jemu menunggu Musa yang naik ke Gunung Sinai. Kemudian mereka membuat anak lembu tuangan, dan mereka menyembah anak lembu tuangan itu sebagai Allah mereka. Maka murkalah Tuhan dengan amat sangat. Tuhan pun menyuruh Musa turun, dan Tuhan ingin membinasakan bangsa Israel yang telah melanggar perjanjian itu. Tetapi saudara-saudari, Musa tampil sebagai pembela umat Israel, meski umat itu begitu menyebalkan karena terus berbuat dosa. Begitulah kedekatan atau iman Musa kepada Tuhan membuat murka Allah surut dan mengurungkan niat untuk membinasakan umat Israel itu. Ini juga contoh lain betapa iman orang lain, dalam hal ini iman Musa pemimpin bangsa Israel, mendatangkan selamat. Santo Agustinus dari Hippo dalam pengakuannya mengatakan bahwa dirinya adalah buah iman, buah doa dan air mata ibunya Santa Monica. Dari informasi sejarah para kudus, kita tahu bahwa sebelum pertobatannya, Santo Agustinus bukan tipe orang yang patut diteladani. Sebab itu, Santa Monica tak jemu-jemunya berdoa dan memohonkan agar Allah menyentuh hati putranya. Dan saudara-saudari, hal itu terjadi. Paling tidak ada 2 poin praktis yang mungkin bisa menggugah kesadaran iman kita berkat Injil hari ini. Pertama, diri Anda yang sekarang ini, yang sedang mendengarkan ini, adalah juga buah-buah doa, buah-buah iman dari orang-orang yang mencintai Anda, yang mendoakan Anda. Jadi, apa adanya diri Anda saat ini bukanlah melulu hasil usaha Anda sendiri. Selalulah ada aspek anugerah, ada aspek rahmat dari Allah yang tercurah berkat doa-doa
orang yang mengasihi Anda, atau juga mungkin orang yang tak Anda kenal secara mendalam, tetapi mendoakan Anda. Yang kedua, iman itu selalu punya sisi altruis, selalu punya sisi sosial. Sebab aku beriman bukan hanya demi selamat sejahtera seorang diri, tetapi juga demi keselamatan orang-orang di sekitarku. Dan kisah penyembuhan hari ini semakin menegaskan bahwa imanku atau doaku bisa juga menyelamatkan orang yang tidak percaya sekalipun. Saudara-saudari, Tuhan memberkati Anda.